Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si tukang ahlinya tukang. Kali ini kita akan mencoba mereview perhitungan tiang panjang berdasarkan file set atau berdasarkan calendering. Ya, tentunya tiang panjang tersebut sudah dipanjang ya. Kita review lagi dengan berdasarkan final set. Apakah panjang tersebut kuat atau tidak. Kita awali dengan perhitungan beban sumbu. Ya, oh ya, ini yang akan kita review adalah merupakan pondasi dari jembatan timbangan atau timbangan truk ya. Jadi kita harus menganalisa beban berjalan dulu. Kita lihat dari analisa beban berjalan dari tiga posisi ini ya, tiga posisi 1, 2, 3 ini. Yang paling besar pengaruhnya terhadap reaksi tumpuan atau reaksi perletakan adalah posisi 3. Karena kenapa? Pada posisi 1 ini beban sumbu terbesar adalah beban belakang yang merupakan 75%, beban depan itu 25%. Pada saat axle atau sumbu belakang ini menginjak pada posisi 1 ini, dia ditahan oleh 2 pile cap atau ada 4 tiang panjang. Jadi kondisinya tidak kritis ya. Pada saat beban 2 ini, sumbu ini juga beban sumbu yang belakang ini juga ditahan oleh 2 pile cap. Ya, 2 pile cap itu pile cap yang sisi sini sama sisi tengah. Meskipun yang dominan atau yang lebih besar adalah pondasi pile cap yang sisi kanan. Nah, tapi kalau kita lihat pada bebanan yang ketiga, pada posisi ketiga ini sumbu belakang atau axle belakang itu ditahan murni oleh satu pile cap, yaitu pile cap tengah, dan inilah yang paling besar pengaruhnya terhadap reaksi perletakan pada pile cap yang di tengah. Jadi kita analisa, kita hitung pada posisi 3. Untuk berat total truk ini, truk pesmuatan ini adalah 60 ton atau 588,6 kN. Untuk beban aksel depan adalah 25% dari berat total, atau sekitar 15, atau 15 ton. Dan beban sumbu belakang adalah 75% atau 45 ton. Jadi beban terbesar yang ditahan oleh satu pile cap, yaitu pile cap yang di tengah ini, itu adalah 45 ton atau 441,45 kN. Sementara berat sendiri pile cap ini dimensinya adalah panjang 4,1, terus lebarnya adalah 1 meter, ketebalannya adalah 0,6 dikalikan berat jenis beton 23,54 kN per meter kubik, dan berat totalnya adalah 57,92 kN. Ini merupakan beban ban mati sebagaimana dalam SNI diatur. Untuk pembebanan kombinasi antara beban mati dan beban hidup adalah 1,2 dikali beban mati 57,92 ditambah 1,6 dikali 441,5 beban hidup ya, 41,6 kali beban hidup atau 441,5, dan beban kombinasi atau beban terfaktor adalah 775,82 kN. Sementara dalam satu pile cap ini ditahan oleh 2 tiang panjang. Jadi per tiang panjang akan menerima beban sebesar 387,91 kN. Selanjutnya data tiang panjang untuk diameter 0,4 atau 400, seperti ini datanya. Ini panjang tiang panjang itu 18 meter, sehingga berat tiang panjang adalah 199 dikali 18. Berat tiang panjang didapatkan dari sini, nominal weight 199 dikali panjangnya
ya, jadi 35,14 kilonewton. Ini 199 adalah kilogram, dikali 18 langsung kita jadikan kilo, konversi ke kilonewton. Artinya kita bagi 1000 dikali 9,81. Jadi ketemunya berat totalnya adalah berat total tiang panjang adalah 35,14. Mutu beton FC 45 atau K500 ya. Untuk modulus elastisitas E sama dengan ini untuk K500, modulus elastisitasnya adalah 31.529 MPa, atau kalau dijadikan kilonewton per meter persegi 31.528.558,5 kilonewton per meter persegi. Jadi untuk rumus modulus elastisitas ini adalah sesuai dengan rumusan SNI 470 akar FC ya, jadi 470 akar FC ketemunya 31.529 MPa. Selanjutnya untuk bending moment crack 7,5 ton meter, beban izin aksial 75 ton. Ini juga kita dapatkan dari sini. Kalau untuk bending crack, ini bending crack 7,5 ton meter. Untuk aksial, untuk beban aksial adalah allowable axial load adalah 75 ton. Dilihat dari allowable axial load atau beban aksial izinnya 75 ton. 75 ton kita konversi ke kilonewton adalah 735,75 kilonewton. Sementara beban yang ditahan oleh tiang panjang adalah 387. Berarti dari sisi material panjangnya oke. Selanjutnya kita harus juga mengenal data-data alat pemancang karena kita memerlukan data pemancangan. Kita harus mengenal data alat pancang dulu. Untuk efisiensi pemukul EH adalah, kita lihat pada tabel 29B, untuk pemukul tunggal 0,75. Ini pada tabel 25B untuk pemukul aksi tunggal adalah 75 sampai 0,85. Kita ambil yang terkecil saja, 0,75. Berat rem atau alat pukul adalah 20 kilonewton. Tinggi jatuh pemukul 1,5 meter. Koefisien restitusi atau koefisien kehilangan energi pada beban pada tabel 29C ini untuk tiang beton adalah 0,5. Pada tabel 9C ini untuk pada tiang baja atau beton 0,5. Terus untuk penetrasi perpukulan kita dapatkan dari saat pemancangan itu adalah 30 mm per 10 pukulan atau 0,003 meter per pukulan ya, 0,003 meter per pukulan atau 3 mili per pukulan. Sementara kompresi blok penutup atau kompresi helmet atau kompresi cap ya, capnya itu kita lihat dulu nih ya. Ini bagian pemancang, ini adalah helmet atau cap, terus ini tiang pancangnya, ini ujung pancang. Nah ini setiap alat pancang hammer ada capnya. Ini masing-masing punya koefisien untuk kompresi ya, kompresi.
dari helmetnya ini ada kompresinya, dari sisi tiang panjang juga terkompresi, terus tanah di ujung tiang ini juga terkompresi. Berapa nilai-nilai besaran kompresi tersebut? Nih, kompresi elastis untuk blok penutup K1 diambil dari tabel 29A. Mana di sini ini yang sudah saya highlight, bahwa untuk tiang beton pracetak dengan 75 sampai ketebalan bantalan sampai 100 mm di dalam cap, di dalam helmet tadi, itu nilainya untuk nilai-nilai K1 ada 3, 6, 9, 12,5. Ini tergantung dari IU per A. Nanti kita akan menghitungnya. Sementara untuk kompresi tiang K2 adalah QU kali L dibagi AE. Ya, nilai kompresi tiang ini kompresi itu kompresi bantalan. Jadi kalau bantalan itu akan terkompresi atau mengalami pada saat pemanjangan itu akan mengalami pemendekan sementara. Begitu juga tiang. Begitu tiang hammer menghantam ke tiang, itu tiang akan mengalami kompresi sesaat. Terus tanah pun seperti itu, akan mengalami kompresi sesaat untuk K3-nya ini. Ya, jadi untuk K3 ini ditentukan oleh Bowles sekitar 2,5 sampai 5 mm untuk tanah non batuan atau 0,0025. Jadi untuk dari koefisien yang dapat diambil dari Bowles ini K3 itu sama dengan 0 untuk tanah yang keras, sangat batu, pasir, kerikil, itu 0. Sementara untuk tanah selain ini adalah 2,5 sampai 5 mm untuk tanah-tanah yang lain. Ya, selanjutnya kita akan menghitung K1. Jadi kita hitung tegangan akibat pemukulan tiang panjang. Untuk K1 ini kita hitung dulu QU per A. QU ini adalah beban awal yang kita rencanakan dibagi dengan luasan penampang tiang panjang. Jadi QU ini beban rencana awal ini 387,91 dibagi luasan adalah setengah PD kuadrat 0,25 dikali pi dikali D kuadrat 0,4 kuadrat 0, berarti 0,16. Ketemunya adalah 3088,46 kN per meter persegi. Nah, angka inilah yang akan kita cari nilai K1 nya. Ini kalau kita lihat ini 3,5 sampai 7, berarti ada di belakang sini. Jadi kita interpolasi di antara nilai ini saja, tidak apa-apa. Jadi nilainya antara 3 sampai 6 untuk nilai tegangan 35 sampai dengan 7 MPa. Jadi 6 dikurangin 3 dibagi 7 dikurangin 35 dikali 3,09 MPa dikurangin 3,5 ditambah 3 nilai ini. Hasilnya adalah untuk K1 adalah 2,65 mm atau 0,0026 meter. K2 itu adalah QU dikali L per penampang dikali modulus elastisitas. Jadi QU nya sama dengan QU yang ini 387,91 dikali panjang tiang panjang 18 dibagi luas tiang panjang penampang adalah sudah terhitung tadi 0,13, E nya adalah 31.528.558,48 diambilkan dari E sini tadi ini ya. Ketemunya untuk K2 adalah 0,0018. Dan untuk K3 tadi sudah ditentukan, kita ambil yang kecil 2,5 mm atau 0,0025.
Nah, sekarang kita waktunya untuk menghitung kapasitas tiang ultimate. Dari rumus Hailey kita dapatkan bahwa QQ atau kapasitas tiang ultimate adalah EH dengan E-nya kecil dikali EH. Ini adalah efisiensi kali EH itu adalah energi dibagi S penetrasi plus 0,5 K1 K2 K3 dikali WR plus N kuadrat WP dibagi WR plus WP, di mana WR tadi adalah berat alat pemukul, WP adalah berat tiang panjang. Jadi ini berat alat pemukul, ini berat tiang panjang. N ini adalah koefisien restitusi tadi yang kita masukkan 0,5. Oke, kita masukkan, kita hitung dulu EH, energi adalah berat alat pemukul dikali tinggi jatuhnya atau H. Jadi 20 kali 1,5. Ini adalah 30. Kita masukkan semua angka-angkanya tadi. Yang EH tadi 0,75, ini 0,75 ya, dikali 30 dibagi S-nya adalah perpukulan tadi 0,003 ditambah 0,5 K1 0,0026 K2 0,18 K3 0,0025 dikali WR berat alat pemukul N kuadrat 0,25 koefisien restitusi, WP nya berat yang panjang dibagi WR berat alat pemukul, berat hammer, WP adalah berat yang panjang. Nah, didapatkan setelah kita hitung didapatkanlah untuk IU adalah 1819,59 totalnya. Namun pada rumus Hailey ini dianjurkan untuk safety faktornya adalah 4. Jadi ini kita bagi dengan 4, ketemulah 454,9 itu lebih besar daripada beban yang ditahan oleh satu tiang panjang 387 kN. Artinya berarti ini adalah kuat karena kapasitas beban ultimate-nya lebih besar daripada beban yang terjadi. Jadi cukup kuat ya. Nah, ini untuk menentukan ini gambar-gambar ini adalah gambar pengambilan kalendering ya. Karena kita menghitung dengan dengan kalendering, maka kita harus mengenal bagaimana kalendering itu dibuat. Nanti kita saksikan juga videonya bahwa kalendering itu bagaimana cara pengambilannya. Ini kertas ditempel, kertas milimeter blok itu ditempel di tiang. Pertama-tama di garis horizontal dulu, straight di garis ini. Ketika tiang dipukul, maka tiang akan mengalami penurunan sesaat. Nah, berarti sampai di sini nih spidolnya. Ketika hammernya diangkat ke atas, maka tiang akan balik lagi ke atas sampai di sini. Jadi ini akibat adanya kompresi tadi, nilai K tadi ini ada dari sisi bantalannya, dari sisi tiangnya ini, terus dari sisi tanahnya juga. Dari sinilah nilai akan balik lagi. Ketika tiang dipukul jret gitu ya, sampai masuk, kalau kita lihat dari sini, ini sampai masuk sekitar 13 mili ya. Namun ketika hammernya itu diangkat atau ke atas, atau tidak diangkat ke atas, maka tiang tersebut akan naik lagi ke atas sebesar sekitar, kalau dilihat di sini nih, sekitar 1 sentian. Jadi penetrasi yang asli itu adalah ini sekitar 3 mili atau 2 atau 3 mili. Inilah penetrasi yang asli, sehingga ditarik lagi begini, begitu seterusnya. Tiang dipukul, tiang ambles,
terus naik lagi tiangnya, terus kita garis lagi, begitu seterusnya. Nanti kita lihat videonya bagaimana cara untuk pengambilan calendering ya. Jadi nanti bisa jelas diperlihatkan untuk tata cara pengambilan calendering. Jadi posisi secara horizontal, posisi spidol yang dipegang oleh Bapak ini itu dia itu pada posisi horizontal yang sama, dia diganjal nih, diganjal. Ini kenapa terjadi sampai begini, karena ada penurunan tiang. Nilai-nilai jumlahan ini tadi antara apa namanya itu yang di sini ini, jumlahan inilah namanya yang disebut penetrasi tadi. Kalau kita mau mengambil penetrasi per pukulan, diambillah rata-rata 10 pukulan terakhir. Nanti kita bagi 10, ketemu nilai S. Ya, kita jumlahan inilah namanya yang disebut penetrasi tadi. Kalau kita mau mengambil penetrasi per pukulan, diambillah rata-rata 10 pukulan terakhir. Nanti kita bagi 10, ketemu nilai S. Ya, kita nanti disaksikan untuk kita lihat videonya. Bagus. Oke, setelah kita melihat videonya tadi semakin jelas ya bagaimana cara pengambilan calendering dan bagaimana pancang tersebut mengalami naik kembali ketika hammer tersebut diangkat ke atas, ya tiang akan naik lagi. Jadi ketika tiang dipukul jeger gitu ya, langsung naik, langsung turun sebesar ini, sebesar sekitar, kalau lihat calendering ini sekitar 1,3 ya, 1,3 cm atau 13 mili. Namun ketika hammernya diangkat ke atas, maka tiang akan mengalami naik lagi. Kalau lihat di sini sekitar 10 mili. Jadi sisa yang namanya penetrasi ini adalah sisanya ini, 3 mili ini. Oke, demikian diskusi kita kali ini untuk review pemancangan, review daya dukung tiang berdasarkan calendering. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.